Avengers! Izin perkenalan, nama saya Faisal Yusuf dengan NIM 1125-1028 dari Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Endrawan Raditya Ramadhani Saputra dengan NIM 11251024 dari Program Studi Informatika. Halo, perkenalkan nama saya Jerry Paraya, NIM 1125-1032. Saya berasal dari Program Studi Informatika 2025. Saya Gitu Asraf dengan NIM 11251008 dari Program Studi Informatika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Ricardo dengan NIM 1125-1020 dari Program Studi Informatika. Oke, jadi kasus kita di sini tuh permasalahan kita adalah ingin mencari hasil penilaian produk secara eksak pada bulan ke-6. Ini kan berdasarkan dari masalah kita mendapatkan diketahui yaitu PT-nya itu jumlah yang terjual dalam ribuan dan T-nya itu bulan setelah peluncuran. Jadi kita bisa gunakan rumus polinomial ini dan langsung kita substitusikan nilai 6-nya. Kenapa? Karena 6 adalah bulan ke-6 dan T adalah bulan setelah peluncuran produk. Jadi kita tinggal langsung mensubstitusikan nilai 6 ke dalam T. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita substitusikan, kita hitung dulu pangkat di dalamnya. 6 pangkat 3, 6 pangkat 2, dan 6. Maka menghasilkan hasil seperti ini. Setelah kita lakukan perpangkatan, selanjutnya kita kalikan. Ada min 2 kali 216, kemudian ada 25 kali 36, dan ada 5 dikali 6. Kemudian setelah kita kalikan, kita akan mendapatkan hasil ini. 400 negatif 2 dikali 216, negatif 432. Terus 25 dikali 36 dapatkan 900. 5 dikali 6 masih dapatkan 30. Kemudian kita langsung operasikan seperti biasa. Minus 432 ditambah 900 dikurang 30 ditambah 50 yang akan menghasilkan nilai PT-nya yaitu 488. Jadi kita mendapatkan hasil penjualan produk secara eksak pada bulan ke-6 itu adalah 488.000. Kenapa ribu? Karena di sini dinyatakan kalau PT adalah jumlah unit yang terjual dalam ribuan. Jadi bisa dibilang ini tuh adalah 488.000. Terima kasih. Kita bakal masuk ke soal yang dimana di sini adalah kasus 2 bagian 1 soal B. Yang dimana di soal B di sini dia ditanya untuk menentukan dan gunakan persamaan dari hampiran linear di sekitar titik A yang relevan untuk mengestimasi penjualan produk dari perusahaan startup yang memproduksi Asian Figo tadi pada bulan ke-6. Nah, kita akan mencoba menyelesaikannya, namun sebelum itu kita harus mencoba untuk menuliskan dulu fungsi dari hampiran linear. Maksudnya persamaannya. Persamaan dari hampiran linear ini adalah di mana fungsi yang penjualan tadi itu ditambah dengan fungsi turunan pertama dari penjualan itu, kemudian nilai yang ingin dicari yaitu penjualan bulan ke-6 dikurang dengan nilai yang diaproksimasikan di sini. Nah, kita langsung ke soal. Bagaimana cara menjawabnya? Kita harus mengetahui dulu fungsi penjualan, yakni P dalam kurung T sama dengan min 2 T pangkat 3 ditambah 25 T pangkat 2 dikurang 5 ditambah 50 dan juga estimasinya. Nah, estimasi di sini penjualannya bulan ke-6 dan kita lihat di sini dia pakai titik A yang relevan. Berarti kita cari titik terdekat atau bulan terdekat dari 6. Berarti ada angka 5 sama 7. Karena kita ingin nyari yang mudah, kita pakai 5. Jadi udah pasti nilai A atau aproksimasi adalah 5. Nah, untuk menghitung hampiran linear, kita perlu mencari fungsi penjualan terlebih dahulu dengan cara mensubstitusi dan juga menurunkan fungsi penjualan serta mengurangkan nilai yang ingin dicari dengan nilai aproksimasi. Oke, yang pertama kita akan hitung dulu fungsi penjualan dengan nilai aproksimasi yaitu 5. Jadi kita substitusi 5 menjadi di sini fungsi penjualan min 2 dalam kurung 5 pangkat 3 ditambah 25 dalam kurung 5 pangkat 2 dikurang 5 dalam kurung 5 ditambah 50. Nah, setelah seperti ini, kita langsung operasikan aja di sini perpangkatan dan juga perkaliannya mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita jumlahkan lagi total ke-4 ini dan di sini kita mendapatkan hasil dari fungsi tersebut adalah 400 dari 5. Oke. Kemudian kita akan menghitung dari turunan fungsinya terhadap nilai aproksimasi yaitu 5. Di sini kita turunkan fungsinya terlebih dahulu dengan d per dt atau diferensial. Nah, di sini ada fungsinya tadi, isi dalam fungsinya min 2 t pangkat diturunkan sehingga di sini menjadi
6T pangkat 2 ditambah 50T dikurang 5. 50-nya kemana? 50-nya diturunkan, habis, jadi 0, dan tidak perlu ditulis. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Kita setelah diturunkan, langsung kita substitusikan terhadap 5. Di sini min 6 dan kurung 5 pangkat 2 ditambah 50 dan kurung 5 dikurang 5. Kita operasikan lagi seperti tadi, mulai dari perpangkatan kaliannya. Muncul nanti angka seperti ini. Kita langsung jumlahkan saja, dan nanti hasil akhirnya adalah 95. Setelah kita dapat nilai P5 dan juga nilai P aksen 5, kita langsung masukkan ke rumus hampiran linear. Di bawah sini, karena kita ingin mencarinya 6, berarti kita di sini masukkan 6. Penjualan bulan ke-6 maksudnya. Kemudian di sini, karena tadi di sini adalah P dalam kurung A, berarti di sini adalah 5. Dan ditambah P aksen dalam kurung 5. Dan di sini ada T dikurang A, berarti nilai yang ingin kita cari yaitu 6 dikurang dengan aproksimasi, yaitu 5. Kemudian, kita masukkan nilai yang kita dapatkan tadi dari kedua ini, yaitu 400 dan juga 95. Dan di sini turun 1 dari hasil pengurangan ini. Dan di sini langsung saja 95 kali 1 sama dengan 95 ditambah 400, hasilnya 495. Jadi, total perhitungan estimasi penjualan produk pada bulan ke-6 menggunakan angka linear adalah 495. Ini saya akan mengerjakan soal C atau soal 3.3.1.3. Sebelumnya sudah telah diketahui fungsi penjualan, yakni dalam bentuk P adalah negatif 2T pangkat 3 ditambah 25T pangkat 2 dikurangi 5T tambah 50. Dan pada soal A dan B, untuk soal A kita sudah mengetahui bahwa jumlah eksak penjualan pada bulan ke-6 adalah 488. Dan pada soal B kita sudah mengetahui juga hampiran linear pada penjualan bulan ke-6 dalam bentuk L, yakni 495. Nah, yang ditanya adalah bandingkan hasil estimasi penjualan bulan ke-6 menggunakan hampiran linear atau LT di sekitar titik A yang relevan dengan penjualan produk secara eksak pada bulan ke-6. Artinya, kita mencari persentase error antara penjualan bulan eksak ke-6 dan hampiran linearnya. Kita akan jawab dengan rumus persentase error, yakni persentase error sama dengan L dikurangi P dibagi P dikali 100%. Kita substitusikan semuanya menjadi 495 dikurangi 488 dibagi 488 dikali 100. Hasilnya 7/488 atau 7 dibagi 488. Kemudian kita kali 100%. Hasilnya itu 0,014344 diaproksimasi. Kemudian kita kali 100%. Hasilnya 1,43%. Jadi persentase error antara penjualan eksak dan hampirannya adalah 1,43%. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan membahas kasus 2 yang bagian D. Soalnya seperti ini. Lalu dari soal ini saya membentuk ulang untuk mengambil intinya menjadi seperti ini, diketahui, ditanya, dijawab. Untuk diketahui ini ada 2. Yang pertama, laju penjualan RT diasumsikan sebagai fungsi linear terhadap waktu T. Yang kedua, laju penjualan pada hari ke-0 adalah 10 unit per jam dan pada hari ke-10 adalah 5 unit per jam. Pada soal ini ditanya bentuk eksplisit fungsi laju penjualan RT. Maka kita jawab, fungsi laju penjualan diasumsikan linear, maka bentuk umumnya adalah RT sama dengan MT tambah B. Jadi ini adalah bentuk persamaan yang akan dipakai untuk menjawab soal ini. Oke, kita masuk pembahasannya. Kita nilai gradien fungsinya itu diperoleh dari 2 titik data. Jadi yaitu 10,0 dan 5,10. Dari data yang kita dapat ini, kita bentuk menjadi seperti ini, yaitu M sama dengan 5 kurang 10 per 10 kurang 0. Yang didapatkan hasilnya yaitu minus 0,5. Selanjutnya dengan mensubstitusikan T sama dengan 0 dan R 0 sama dengan 10 diperoleh yaitu B sama dengan 10. Oke, jadi arti dari pembahasan ini ada artinya yaitu karena gradien bernilai negatif, artinya laju penjualan menurun seiring bertambahnya waktu. Dan dapat disimpulkan yaitu menjadi seperti ini. Dengan demikian bentuk eksplisit fungsi laju penjualan adalah RT sama dengan minus 0,5T tambah 10. Ya, ini kesimpulan dari soal ini. Baik, cukup sekian penjelasan soal kasus 2 bagian D. Terima kasih. Karena tadi sebelumnya telah membahas yang fungsi RT, karena telah ditemukan fungsi laju penjualan dari RT adalah negatif 0,5T tambah 10. Dari total ditanya sekarang adalah total penjualan kumulatif dari fungsi laju penjualan.
Lalu kita jawab, dari tabel dapat didefinisikan ke dalam bentuk integral yang digunakan untuk mengukur total kumulatif laju penjualan terhadap waktu sebagai berikut. 10 turunan 0 dikurang 0,5 T tambah 10 DT, yang dimana 10 integral ke 0 adalah rentang hari promosinya. Lalu kita hitung integralnya yang tadi, lalu bisa dibentuk seperti ini karena kita integralkan 10 ke 0, berarti kita bisa hitung secara satu-satu. Pertama, kita jika T-nya sama dengan 10, negatif 0,25 dikali 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 10, hasilnya negatif 25 ditambah 100, hasilnya 75. Lalu pada yang ke 0, yaitu negatif 0,25 dikali 0 pangkat 2 ditambah 10 kali 0, hasilnya adalah 0. Lalu untuk hasil akhir, karena kita ingin mencari tahu dari hari yang ke-10 ke hari yang ke-0 itu berapa jualannya, jadi kita kurang 75 dikurang 0, hasilnya adalah 75. Jadi total penjualan kumulatif dari fungsi laju penjualan yakni sebanyak 75 produk action figure telah terjual dan mencapai keuntungan sebesar 1.125.000. Lanjut. Saya ya. Di sini kita akan langsung membahas mengenai kasus kedua bagian 2, yaitu soal F. Soal F sendiri ini dia membahas tentang penggunaan rimen kiri nih. Nah, jadi dari tabel ini kita akan menggunakan rimen kiri untuk mengestimasi total penjualan kumulatif. Bagaimana hasilnya bandingkan dengan hasil di poin E. Kita ketahui dulu hasil di poin E sendiri adalah 75. Total penjualan kumulatifnya menggunakan integral atau linear. Nah, untuk menggunakan rimen kita perlu tahu dulu rumus dari rimen. Dan kemudian kita akan jawab aja dulu nih soalnya. Yang pertama kita punya tabel 3.2.1 atau tabel yang ini. Kemudian kita punya fungsi laju penjualan di mana di sini ada R dalam kurung T sama dengan min 0,5 T tambah 10. Kemudian pertanyaannya adalah kita harus menggunakan rimen kiri untuk mengestimasi total penjualan kumulatif, dan kemudian kita akan membandingkan hasil perhitungan menjadi fungsi laju penjualan atau yang langsung di sini dengan integral tadi itu. Nah, di sini kita akan jawab interval pada setiap hari dari kiri 0 sampai 10 adalah 2. Karena jarak dari 0 sampai 2 itu 2, 2 sampai 4 juga 2, dan seterusnya itu juga sama tuh 2. Dan kemudian penjualan tiap rentang produknya adalah 10, 25, 40, 35, dan 20. Nah, mengapa demikian? Karena kita akan memakai yang di kiri-kiri itu datanya. Mulai dari yang sini 0, 2, 4, 6, dan juga 8. Karena kita pakai rimen kiri. Jadi di sini ada 10, 25, 40, 35, dan 20. Atau yang di bagian sini aja nih. Karena sesuai dengan yang ini tadi. Nah, kemudian kita akan hitung rimennya terlebih dahulu. Langkahnya gimana? Yang pertama adalah kita harus mengakumulasi jumlah dari si total produksinya itu, produknya itu, penjualannya. Nah, di sini kita akan hitung terlebih dahulu semuanya dan menghasilkan hasil 130. Kemudian kita menghasilkan lagi di sini rentangnya yang kita dapat tadi, kita langsung ambil aja rentang harinya ya, itu 2 tuh. Kita udah dapat 130 dan juga 2. Kita akan langsung menggunakan rumus yang ada di sini untuk menghitung jumlahan rimen atau total kumulatif dari penjualan produknya. Nah, di sini kita estimasi dengan rimen, langsung aja kita pakai yang ini dengan mengkalikan 130 dengan 2 atau yang tadi tuh. Kemudian di sini menghasilkan 260. Di sini kelihatan banget jauh berbeda dengan integral. Hal ini juga dikarenakan Riemann cenderung mengikuti angka tabel, dan perhitungan ini tentunya lebih akurat karena berdasarkan tabel yang ada ketimbang integral linear yang menyederhanakan persamaan. Jadi ini tabel di sini datanya digunakan semua.